warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Hidayatullah dari kelas RPL 2A. Jadi di sini saya akan mengerjakan sebuah praktik pengganti, yang dimana di sini saya mengambil sebuah aplikasi dengan menggunakan metode graph. Jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode graph. Di sini saya menggunakan untuk mencoba menjelaskannya. Jadi metode graph itu adalah sebuah struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul atau vertex atau node, yang dimana setiap simpul itu terhubung dengan edge. Jadi graf ini untuk digunakan untuk mempresentasikan base-nya adalah hubungan antar objek. Jadi base-nya ini digunakan di Google Maps, media sosial, dan komputer atau rute penerbangan. Jadi misalkan kita melihat ketika kita pernah membuka sebuah map penerbangan, itu yang dimana biasanya ada tali-tali yang ataupun seperti garis-garis yang menuju antara bandara satu dengan bandara yang lain. Ataupun ketika kita misalnya melihat kita membuka sebuah Google Map, yang dimana kita mencari, dan ada garis-garis itu yang disebut dengan graf. Jadi kita bisa melihat bahwa graf itu saling terhubung antara satu dengan yang lain, yang dimana kita di sini akan mencobanya untuk menggunakan Java. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan yang saya tahu dan mencoba untuk bagaimana caranya untuk bisa menjelaskan ini. Jadi di sini saya akan membuat kodenya dengan mengikuti salah satu dari apa yang diinginkan oleh AI. Karena untuk pembuatan graf sendiri itu untuk saya masih agak bingung, jadi mungkin saya akan mencoba mengikuti yang di sini, tetapi dengan mencobanya untuk mengetik ulang dan mencoba untuk menjelaskannya. Jadi mungkin mulai saja untuk melakukan sebuah pembuatan programnya. Yang pertama, ini kita membuat sebuah filenya, yaitu graph. Jadi di sini yang pertama kita itu akan mengimport java.detail semua. Oke, ini. Jadi kita disitu akan mencoba untuk mengimport ataupun mengambil semua modul yang berada dari luar. Terus setelah itu kita akan mencoba untuk membuat public static graph. Oke, ini, dan setelah itu oke, di sini kita hanya menggunakan sebuah ini ya, bentuk kelas ya. Karena di sini kita menggunakan private. Ini nanti kita udah usah. Ini kita menggunakan private ya. Dia hanya private. Maksudnya dari private ini adalah dia tidak bisa diakses oleh fungsi ataupun kelas yang berada di luar dari graf ini. Tetapi untuk graf sendiri itu bisa diakses oleh fungsi-fungsi yang berada di dalam kelas ini, kelas graf. Ini kita membuat dulu untuk private-nya, private map. Kita menggunakan private map. Jadi private ini kita coba untuk membuat string dengan tipe data string. Ini adalah string ini, dan kita buat nama variabelnya yaitu graph dengan new map. Oke, ini dia sudah berhasil untuk membuat sebuah variable private untuk function. Di sini kita membuat untuk menambahkan node-nya,
Kalau sini kita ada dua ya, ada add vertex dan add edge, dan kegiatan terakhir adalah mengambilkan dari graph-nya. Jadi pertama kita akan membuat add vertex dulu. Add vertex. Ini setelah itu kita masukkan tipe data string dan vertex itu. Oke. Di sini ada void, karena dia nggak mengeluarkan void. Oke, ya berarti nggak mengeluarkan apa-apa ya. Di sini kita coba untuk memasukkan graph, yang dimana graph ini udah kita buat, yang dimana graph ini akan mendefinisikan dari hashmap ini, dan dimana nanti kita bisa memanggil sebuah fungsi-fungsi yang berada di hashmap ini. Graph dot tadi itu put if option. Oke, vertex, dan untuk ini adalah new array list. Di sini kita new array list. Sini kita untuk menyimpan yaitu menggunakan new array list, yang mana ketika kita melakukan sebuah pengisian dari vertex ini, maka dia akan disimpan atau di-quote untuk ke dalam array list ini. Setelah itu kita akan membuat sebuah edge ya, menambahkan sebuah edge. Nah, itu jadi public void add edge. Oke, void add edge. Oke, ini yang membuat untuk variable penampung, yang mana adalah parameter ya. Yang pertama di sini ada parameter source dan ada parameter destination. Yang untuk parameter source ini kita mencari untuk parameter mana yang ingin kita cari, dan destination atau tujuannya itu di mana. String source dan string destination. Di sini kita udah buat dua parameter yaitu source dan destination. Yang mana untuk source dan destination ini kita nanti akan menggunakan fungsi get untuk mengambil source dan menambahkan destination. Ini get yang dimana kita mencari untuk source, dan add kita akan menambahkan destinationnya. Oke, dan ini kita akan coba untuk membuat lagi yaitu graph.get destination dan menambahkan source karena graph tidak berarah. Oke. Nah, sini kita menggunakan get add ya, get destination, dan untuk ininya add source. Karena kenapa? Di sini kita menggunakan sebuah graph yang tidak perlu. Jadi dia akan mengambil destination dan akan menambahkan sebuah source di dalam sini. Yaitu kita akan mencoba untuk menambahkan semua yang ada di graph ini. Oke. Nah, jadi kita menggunakan for ya. Ini kita akan menggunakan for public void graph, public void in depth. Di sini dia nggak ada parameter karena kita sudah ngapain, kita hanya mengeluarkan. Ini kita menggunakan for string ya, nanti kita data string ini tuh. Ini nggak ada. Ini vertex untuk tipe data penampung. Nah, itu kita graph dot case set. Oke. Jadi ini kita sistem dapat. Oke. Get vertex. Print vertexnya kita coba untuk get vertex. Oke.
vertex di sini untuk open vertex ya. Di tengah-tengah itu kita buat ini. Oke. Sini kita akan coba untuk menambahkan vertex. Nah, vertex ini kita mengambil dari fungsi vertex ini. Maka di sini kita untuk menunjukkan bahwasannya dia akan dikeluarkan satu persatu dari graf yang berada di K yang di set-nya di grafnya, dan kita akan mencoba untuk menunjukkan vertex plus get.get ya. Terusnya kita akan membuat fungsi mainnya sini. Setelah itu kita akan membuat graf ya. Oke, dengan new graf kita akan coba untuk membuat ini. Setelah itu kita mengisikan sebuah add vertex dan add dan menambahkan edge nya, yaitu kita menggunakan coba untuk menggunakan 1, 2, 3, 4 dan add nya ke A, B, 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 C, C, D. Oke, kita akan mencoba untuk add vertex ya, yang pertama itu add vertex yang dimana ini kita akan coba untuk masukkan A, dan kita akan coba untuk masukkan B, C. Oke, ini kita ini dan itu add HE. Nah, gimana? Sini kita akan mencoba untuk mencari short. Yang ini kita akan mencari shortnya adalah A dan destination-nya adalah P. Setelah itu kita akan mencoba untuk destination-nya adalah C, yang dimana dia akan ke A. Ini kita akan coba 3 saja dulu. Nah, kita akan coba untuk ke P dan akan coba ke D. Kita jalankan untuk ininya dan ini kita belum tampilkan ya, kita belum mau print. Mungkin kita akan coba untuk membuat g.print graph. Oke, kenapa kita di sini menggunakan graph? Karena di sini kita mencoba untuk mengambil, karena ini kan OOP ya. OOP itu adalah sebuah objek pemrograman berorientasi objek, yang mana ketika kita memanggil sebuah objek, misalkan contoh kita di sini gimana ya, kita panggil ya untuk menggunakan misalkan untuk kita sendiri di situ punya misalkan kita data user, dimana di sini kita punya key ataupun isi, yaitu username adalah bla 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 misalkan, dan untuk ini kita punya bla 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 bla. Nah, di sini ini adalah objek yang dimana ketika kita ingin memanggil sebuah username, kita harus seperti ini, username. Nah, kalau di mungkin kalau di JavaScript ya, kalau di JavaScript itu mungkin kita harus console.log nya adalah console.log user.username, yang dimana di sini adalah memanggil sebuah identitas. Bahwasanya kita akan memanggil kemana, yaitu manggil ke user, dan kita mau ngambil apa dalamnya. Nah, begitupun sama si ini. Nah, dimana kita di sini membuat sebuah identitas, yaitu G, dan mana dia adalah versi G, itu adalah versi baru dari graph. Yang mana graph ini adalah sebuah kelas. Ketika kita ingin memanggil yang ada di sini, kita membutuhkan variabel baru. Nah, itu G, kita menyebutnya di G. Nah, ketika di G kita akan bisa mengambil ini. Itu sama, kita mengambil apa, kayak tadi di sini kita mengambil username ya, kita username. Sama di sini kita mengambil fungsi lain sama. Ini kita menggunakan variabel baru yang dimana dia akan menyimpan ini semua, dan setelah itu dia akan mencoba untuk memanggil print graph. Dimana ketika di sini kita mencoba untuk ini menjelaskan, di sini dia akan muncul A, dia akan
berarah ke B ya, dan A itu akan berarah ke C di sini. Nah, B itu akan mengarah ke A ya, B itu akan mengarah ke A dulu, dan B itu akan ke D. C itu ke A, C itu ke A, dan D itu ke B. Oke. Mungkin sampai situ saja untuk video dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.